Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan anak-anak kelas 10, alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang kelima, bab 3, yaitu menghayati keautentikan Al-Quran. Keautentikan Al-Quran itu dilihat dari dua sisi, yaitu penjagaan Allah dan mutawatir. Saya ulangi bahwa Al-Quran autentik itu bisa dilihat dari dua segi. Yang pertama, penjagaan Allah. Yang kedua, mutawatir. Mari kita renungkan Quran surat Yunus ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yaday al-ayah. Dengan Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dari kedua ayat tersebut kita bisa memahami bahwa seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, pasti satu dengan yang lain saling kontradiksi atau saling bertentangan. Akan tetapi ketika kita lihat dalam teks Al-Quran, apakah satu teks dengan teks yang lain itu bertentangan? Tidak, satu teks dengan teks yang lain akan saling berhubungan. Ayat yang kedua menerangkan bahwa yang menjaga Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Perhatikanlah manuskrip Mushaf Utsmani di slide berikut. Ini sebuah Mushaf Utsmani yang dicetak pada masa sahabat Utsman bin Affan, yaitu ada lima buah Al-Quran yang masing-masing diberikan kepada di daerah-daerah agar apa? Agar satu versi bacaan, agar tidak menjadi perpecahan. Ini adalah bentuk teks Mushaf Utsmani. Ya, kalian perhatikan teksnya itu, kemudian kalian coba renungi teks yang ada di Nusantara. Apakah di Nusantara di Indonesia ini ada awalnya teks Al-Quran? Ada. Di sini udah diterangkan bahwa teks Al-Quran di Nusantara pertama ditulis oleh Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh dari Banyuwangi, yaitu sekitar tahun 1806. Kita langsung memahami keautentikan Al-Quran. Al-Quran dinamakan autentik atau murni atau tidak ada yang bisa memalsukan. Dalilnya adalah yang pertama dari redaksi teks Al-Quran itu sendiri, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 9, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kemurnian Al-Quran sepanjang masa, sepanjang zaman, itu yang menjaga adalah Allah sendiri. Jadi kalau yang menjaga Allah sendiri, maka pasti Al-Quran itu adalah murni, tidak ada yang bisa memalsukan. Yang kedua, redaksi teks Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran menantang bagi semua makhluk untuk membuat
sebuah Al-Qur'an, yaitu pada surat At-Tur ayat 33 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsim maslihi in kanu shadiqin. Ayat ini menerangkan sebuah tantangan kepada semua makhluk untuk membuat semisal Al-Quran seluruh. Apakah ada yang bisa? Tidak ada. Terus kemudian Al-Quran menurunkan tantangannya, disuruh untuk membuat 10 surat yang semisal Al-Quran, tertuang dalam Quran surat Al-Hud ayat 13. Apakah ada yang bisa? Tidak ada. Terus Al-Quran menurunkan tantangannya saja, yaitu dengan menantang untuk membuat semisal satu surat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlih al-ayah. Jadi ketiga redaksi Al-Quran tersebut menerangkan bahwa Al-Quran menantang kepada semua makhluk untuk membuat semisal Al-Quran. Apakah ada yang bisa? Tidak ada. Nah, di saat sekarang tentu kita mengetahui bahwa sering ada berita versi tentang Al-Quran salah cetak, salah penulisan. Apakah emang itu Al-Quran dipalsukan? Oh tidak, namanya percetakan terkadang emang salah. Apakah kesalahan itu bisa diketahui? Bisa. Dari apa? Dari konsep di awal bahwa salah satu cara autentik Al-Quran yaitu dengan mutawatir, yakni penghafal Al-Quran akan menyocokkan hafalannya dengan teks. Ketika hafalannya tidak sesuai dengan teks, maka akan di cross check dengan hafalan yang lain. Ketika hafalnya sama dengan yang lain tapi tidak sesuai dengan teks, maka teks di cross check dengan teks yang lain. Ketika di cross check dengan teks yang lain ternyata salah, kalau begitu cetakan ini kurang benar, maka harus ditasih diulangi lagi. Dengan demikian, dengan mutawatir penghafal mulai dari zaman Rasul sampai sekarang, maka tidak akan mungkin ada orang yang bisa memasukkan Al-Quran. Itu materi tentang keautentikan Al-Quran yang kami terangkan dalam modul Quran Hadis kelas 10. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.